kali ya abis itu habis terapi ya sama Tommy ya. Ya. Ada ya? Akhirnya kan yang saya sampaikan pada kamu kan semuanya terbukti benar kan. Disrupsi terjadi dan ini bukan masalah daya beli, ini adalah shifting. Iya, kemarin itu kan kebenaran banget. Kita lagi kejadian Garuda Mandiri kirim tulisan ya, Gayung bersambut. Langsung kita muat ya kan. Dan ini tidak akan berhenti di Garuda. Dan Garuda tidak hanya diserang dengan satu isu ini masih akan ada lagi. Akan dicari-cari, akan ada lagi. Karena fenomena YouTuber, vlogger, itu namanya riding the stream. Riding the stream. Jadi gelombang itu mereka tunggang. Misalnya ketika di Pontianak ada seorang anak umur 12 tahun dibully, katanya alat vitalnya dirusak. Iya, ternyata. Semua YouTuber yang keren-keren datang ke sana bahkan memberikan donasi. The riding the stream. Jadi Garuda lagi disorot, semuanya ada yang riding the stream, mencari ininya. Karena kalau dicari pasti kekurangannya banyak, kelemahannya banyak, akan dicari. Tapi itu justru akan membuat Garuda jadi tambah hebat. Bukannya gini, persepsi orang kemarin dengan jawaban Garuda yang seperti itu kan membuat orang kemudian defensif banget. Udah gitu Garuda kok ini banget sih, cara pendekatannya masih seperti itu. Kok tambah hebat? Karena kekurangannya diperbaiki nanti. Jadi Rius akhirnya dikasih tiket first class, dimanjain, disuruh kasih masukan. Jadi artinya sudah diterima segala kekurangannya kasih tahu kami. Karena jangan memberitahu kelebihan kami, juga kami udah tahu cari kekurangan kami. Jadi kekurangan ini yang mungkin selama ini kalau kita kasih sebagai penumpang biasa juga nggak mempan. Misalnya ketika kita memberitahu launchnya makanannya itu buruk kualitasnya, mungkin di sana ada pengusaha yang menghemat biaya, tentu pihak ketiga kan. Mungkin ada cara-cara yang mereka ingin tidak memberikan servis yang bagus. Tapi kalau sekarang publik sudah menaruh perhatian karena Hotman Paris bilang begitu, maka menjadi perhatian. Vendornya nanti akan ditegur, manajernya akan ditegur. Oh jadi gitu. Berarti Garuda memakai orang-orang ini untuk menegur vendor, dibilang seperti itu juga? Bisa terjadi. Dan dia pasti akan memperbaiki nanti. Pasti akan memperbaiki sepanjang dia diberikan waktu. Karena Ari Askara ini baru menjadi direktur bulan Oktober 2018, baru banget, belum setahun. Dan ketika dia menjadi, dia sudah membuat perusahaan ini untung, sampai kemudian laporan keuangannya, sebelum laporan keuangannya diaudit sudah harga sahamnya udah naik, sampai kemudian ada keributan, kemudian orang mencari-cari kekurangan. Ya mudah-mudahan nanti kalau dia dikasih kesempatan dia bisa memperbaiki. Jadi riding the stream istilahnya begitu ya? Riding the stream, jadi menunggangi gelombang. Kalau berenang jangan di bawah gelombang, harus di atas gelombang. Betul. Ini berarti celah juga bagi para YouTuber ya untuk memanfaatkan ini ya? Pasti ya? Pasti. Karena sekarang eranya teknologi. Iya. Jadi wartawan saat ini mendapat tantangan dari YouTuber, citizen jurnalis. Dan citizen jurnalis ini tidak punya standar seperti wartawan. Sebenarnya bukan citizen jurnalis, Prof. Reporter tanpa editor. Jurnalis dalam banget soalnya. Dalam sekali. Jadi kalau jurnalis seperti teman-teman di grup Tribun, grupnya Kompas, grupnya media-media besar, di situ ada rapat redaksi. Betul. Di situ ada kode etik. Betul. Di situ ada anggota Dewan Pers. Betul. Ya. Di situ ada editornya. Betul. Banyak sekali gatekeeper. Banyak sekali. Jadi tulisan itu diedit, diperiksa, dikompil dengan yang lain, diperiksa, check and recheck, sesuai kode etik atau tidak. Kita berempati atau tidak nih sama korban, kan begitu. Betul. Saya belum tidur, Prof, kalau belum tahu HL persis besok judulnya apa dengan subjudul dan segala macam. Nah, kalau YouTuber dan vlogger dan sebagainya, nggak perlu. Mereka adalah pekerja tunggal, menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi belum punya standar kode etik. Gitu.
Itu kelemahannya. Itu kelemahannya. Itu kelemahannya. Jadi Kelebihannya? kelebihannya secara ekonomi menguntungkan. Betul. Karena lapangan pekerjaan tidak memberatkan pemerintah. Jadi mereka yang tidak punya keahlian khusus bisa dengan cepat mendapatkan penghasilan. Ya, bisa jalan-jalan nggak? Bisa jalan-jalan. Duduknya di bisnis kelas lagi. Wartawan kelas ekonomi. Kelas ekonomi kita sekarang. Iya. Nah, Prof, tapi gini, orang semakin banyak yang ingin jadi YouTuber. Ya. Ya. Dan menganggap itu pekerjaan yang mudah. Ya. Kemudian panutannya adalah tentu pada people Atta prominent Halilintar, yang tertentu ya kan, ya. Atta, Ria Ricis dan segala macam. Ricis, ya. Kemudian apa dong gunanya sekolah? Orang akan bilang seperti itu. Bagaimana menggiring anak muda zaman sekarang untuk kemudian sadar bahwa sekolah tetap penting. Jadi YouTuber juga sebuah lantuk pekerjaan baru. Ya. Gimana sih pandangan seorang profesor? Apapun juga sekarang kan orang harus pandai. Jadi kalau dia bisa muncul di depan kamera tapi tidak pandai, dia bisa dapat uang, tetapi dia tidak bisa membangun kehidupan yang besar. Ya. Jadi Atta pandai ya dok ya? Prof? Harusnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena begini, teknologi ini ada umurnya. Oke. Menjadi selebritis pun ada umur. Ada umurnya. Ya kan? Jangankan itu. Itu kan produk. Produk itu ada umurnya. Perusahaan ada umur. Betul. Gitu. Mau Jadi, sampai kapan? mau sampai kapan? Dan umurnya pendek. Semakin cepat boost gitu, populer, semakin cepat hilang. Jadi dengan kata lain mereka harus punya kepandaian lain untuk mempertahankan profesinya ke depan. Jadi tidak cukup hanya mampu di depan kamera ngomong. Setelah itu kemudian ada lagi yang lebih pandai lagi satu ketika. Iya. Menggantikan lagi. Kemudian kalau senang mencari sensasi, ya suatu ketika Ada yang lebih sensasional lagi. ya bisa juga jadi dapat masalah hukum. Betul. Bisa juga kena masalah hukum. Betul, saking mau sensasinya. Karena mereka mengejar sensasi supaya follower tambah. Betul. Jadi bagaimanapun harus pandai. Harus pandai. Dulu pada waktu Teguh Karya menjadi Anak zaman sekarang nggak tahu Teguh Karya. ini orang-orang tua ya. Orang tua. Ketika dulu katakanlah artis-artis mendapat piala Citra ya. Piala Citra. Wih, bergengsi banget Piala Bergengsi Citra. banget. Tetapi artis-artis itu ternyata hanya bagus karena diarahkan oleh saudara. Dalam kehidupan realnya Betul. tidak semuanya pandai. Ya. Ya. Nah, akibatnya kan banyak kemudian yang lari ke obat-obatan dan lain sebagainya karena takut terhadap reaction. Gampang ya, Prof. Jadi yang baik itu adalah orang mempunyai pegangan yang sifatnya long lasting, terus diperbaharui, terus diinovasi, selalu ada karya-karya baru, punya keterampilan baru. Nah, long lasting, sementara teknologi punya umur dan segala macam. Ya. Jadi gimana nyikapinya? Nyikapinya, pertama dia harus bisa membaca tren dalam masyarakat. Tren. Ya. Yang kedua, mereka harus siap untuk beralih, alih profesi. Jadi ketika sedang mempunyai pendapatan bagus, itu ada investasi untuk masa depan. Ada masanya mereka jeda sebentar, yang paling bagus investasi di pendidikan. Investasi pendidikan, Itu sekolah maksudnya. itu returnnya yang paling tinggi selama. Return yang paling tinggi karena itu melekat pada orang. Betul. Melekat pada orang. Kalau kita beli tanah itu juga bagus, harga tanah bisa naik dan sebagainya. Tetapi tanah kalau kita punya semakin banyak dan tidak produktif, pajaknya jalan terus, pendapatannya tidak jalan, gitu kan? Nah, tapi kalau pendidikan itu kita bisa gunakan dengan baik, dengan syarat pendidikan itu adalah pendidikan yang membangun, bukan sekedar punya ijazah. Pendidikan yang membangun. Nih, seperti misalkan siapa? Desi Ratnasari. Ya, Iya kan? ya, Dia dulu lagi di puncak-puncaknya, dia sadar, Ya. kemudian dia kuliah sampai Ya. S2. ya, Gitu kan ya, jadi dia tidak dipandang hanya sebagai artis. ya. Tapi dia Kemudian juga punya intelektual kemudian dia switch ke bidang politik. bidang politik. Itu artis-artis yang boleh Semacam dibilang begitu. semacam gitu ya Pak. Ya. Atau yang lain switch menjadi pengusaha Jadi pengusaha. dan sebagainya. Pilihan banyak. Nah, Prof, ini
kaitannya dengan ini mulai agak susah nih. Pertanyaannya orang mungkin banyak nggak suka. Making Indonesia 4.0 ya kan? Yeah. Yang katanya nanti tahun 2030 Yeah. Indonesia diharapkan bisa menjadi 10 besarnya dunia kan gitu ya Prof ya. Yeah, Nah, betul. kemudian kan kaitannya tentu dengan SDM nih. Ini Yeah. periode keduanya Pak Jokowi kan SDM nih. Yeah. Gimana Prof ini bisa diartikan dengan dipahami dengan mudah? Bagaimana kemudian anak-anak muda bisa ikut semua di situ, mengingat kan ada 5 sektor ya Prof ya, kanan, otomotif dan sebagainya. Jadi begini, anak muda sebenarnya jangan terlalu dikhawatirkan. Anak muda itu istilahnya namanya button theory. Button itu kayak ini ada button, ini button, ya, yang kita pencet, yang kita ini segala macam. Generasi kita, generasi WNI saya dan orang-orang tua. Ini generasi 60-an Kolonial. lah ya. Kolonial. Tapi kita old milenial dong. Itu kalau ada gadget kita minta manualnya. Manualnya mana? Kita baca satu persatu buku petunjuknya. Tapi kalau kepada anak-anak muda milenial tidak perlu kasih manual, kasih aja. Dia utak-atik sebentar, dia nggak baca manual, dia udah jalanin semua, tiba-tiba dia udah bisa mainin. Oh pantas suami saya kalau beli sesuatu itu boxnya nggak boleh dibuang karena pasti merujuk pada itu ya. Oke, manual. Nah, manual. jadi dengan kata lain anak-anak muda ini sebetulnya mereka dibesarkan dalam budayanya, belajarnya dalam budaya, yaitu budaya gadget, budaya teknologi. Mereka berada di budaya itu. Jadi tanpa diarahkan mereka membentuk sendiri. Siapa yang mau ngajarin mereka? Mereka yang mengajari orang tua. Jadi kebalik, mau ngajarin mereka. Oh, mereka menciptakan perubahan. Jadi jangan khawatirkan anak muda. Sekarang kepada anak muda ini berikanlah jalan. Nah, kepada regulator itu juga yang terjadi pada Garuda kan, ketika salah satu tulisan saya bilang ini susah sama orang-orang tua ini yang merasa benar sendiri. Ya, apa-apa maunya menghukum. Nggak ada duitnya lah, fraud lah. Kayak kita kuliah kewirausahaan dulu. Kewirausahaan yang diajarin apa? Business plan. Put everything on the business plan. Saya udah lupa. Terus kalau udah business plan jadi kita jalanin. Emang jalan? Nggak jalan. Karena bisnis itu atau ekonomi itu harus digerakkan bertahap. Begitu. Nah, kalau kita taruh di business plan terus kita tahu pengembaliannya lebih lama, uangnya banyak keluar, terus kita bilang nggak jadi deh. Ini yang terjadi kan dengan Garuda. Ini yang terjadi dengan berbagai hal, akhirnya nggak jadi. Inovasi di negara kita tidak jalan karena perilaku yang nggak ada uangnya lah, fraud lah, salah prosedur artinya dianggap korupsi dan lain sebagainya. Ini yang saya kira mindsetnya itu tidak mendukung untuk mendorong orang untuk menghasilkan suatu karya yang beresiko kan. Saya kan mendirikan perubahan di rumah perubahan itu bukan untuk cari uang, tapi adalah untuk kepuasan jiwa saya. Karena saya melakukan dengan jiwa saya, dengan hati saya, karena saya melayani dengan baik, customer-nya datang sendiri. Gitu loh. Bukankah itu yang kita diajarkan oleh pengusaha-pengusaha tradisional? Perantau-perantau. Mereka buka toko, pagi hari orang belum bangun sudah dia bangun. Kalau dihitung dengan orang yang hidup normal, rugi itu. Yang lain bangun jam 8 atau jam 7, dia bangun jam 4. Rugi kan? Tidurnya kurang banyak. Gitu. Tapi kalau itu kepuasan batin, nanti customer tambah banyak, gak pernah diduga. Setelah berapa tahun, the world is yours. The world is yours. Tiba-tiba jadi konglomerat ya, padahal kita lihat pendidikannya kelas 4 SD. Iya. Ya kan? Benih dari kerja keras itu menghasilkan kejayaan. Benih dari kerja keras menghasilkan kejayaan. Oke. Tapi anak sekarang boleh dibilang nggak tahu proses. Sebenarnya mungkin bukan anak sekarang, cuma yang diekspos itu adalah hanya tentang keberhasilan. Ya. Ini problemnya milenial. Problemnya millennials. Karena milenial itu produk dari orang tuanya kayak kita ini, kelas menengah yang kaya.
Ya maksudnya mapan gitu kali ya. Ya artinya dibandingkan dengan orang tua kita kan kita lebih kaya. Iya. Ya. Dulu kita sekolah itu kan naik kendaraan umum, Iya. ya, Betul. naik beca, naik Naik motor. motor. Sekarang anak-anak kan banyak kan naik kendaraan mobil pribadi atau Pribadi. motor sendiri. Dulu orang tua kita tuh lebih susah daripada kita. Iya. Akibatnya kita kan tidak mendapat fasilitas dari orang tua kita dan kita dilahirkan dari generasi pejuang untuk menjadi pejuang. Iya. Anak-anak kita dilahirkan dari generasi pejuang yang sudah mapan, Udah mapan. yang mengakibatkan mereka kalau di sekolah pakai kanji aja dimarahin Iya. gurunya. Harus pakai glue stick, ya, manja sekali. Manja sekali. Nah, ini berakibat nanti kurang kuat. Oleh karena itu maka di kantor itu yang harus dibangun itu adalah daya juang dari anak-anak. Daya juang. Daya juang tuh faktor makan mie celor dulu. Ya, makan dulu. Makan mie celor dulu. Makan Fatur. Yuk kan, makan dulu kan? Iya, Prof. Kita Iya, break dulu. Ya, oke. Ya, break dulu, makan supnya dulu.